Hai teman-teman semuanya, ada sekilas info nih tentang HIV dan AIDS. Mari kita simak bersama yuk. Banyak banget nih perbincangan-perbincangan hangat tentang HIV dan AIDS. Jadi sebenarnya apa sih HIV dan AIDS itu? Pertama-tama kita akan bahas dulu nih, apa itu HIV? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga manusia akan mudah sakit. Selanjutnya kita akan bahas apa itu AIDS. AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan bentuk lanjut dari infeksi HIV yang merupakan kumpulan gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh yang nantinya dapat menyebabkan kematian. HIV dan AIDS kok hampir-hampir mirip ya? Jadi apa bedanya sih? Oke, kita cari tahu apa bedanya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dan apabila tidak ditangani segera, HIV ini lama-kelamaan akan menjadi AIDS atau HIV stadium 3. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah orang HIV ini terlihat seperti orang sakit parah? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Orang dengan HIV ini tampak seperti orang sehat dan normal lainnya. Pada tahap awal HIV, mereka tidak akan merasakan tanda apapun. Tapi seiring berjalannya waktu, sistem kekebalan tubuh manusia akan kalah dan mulai muncul gejala-gejala AIDS. Untuk berkembang dari kondisi HIV menjadi AIDS membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Jadi, untuk pencegahan orang dengan HIV agar tidak berkembang menjadi AIDS akan diberikan terapi ARV atau antiretroviral. Terapi obat ini akan diberikan seumur hidup kepada penderita HIV. Virus HIV ini menyerang sistem imun tubuh manusia. Lebih spesifiknya menyerang sel T atau CD4 yang merupakan bagian dari sistem imunitas tubuh manusia. CD4 ini memiliki rentang jumlah yang normal yaitu 500 hingga 1200. Apabila hasil CD4 seseorang menunjukkan angka di bawah 200, orang tersebut bisa didiagnosa menderita AIDS atau infeksi HIV stadium 3. Dari data pengendalian penyakit Kemenkes tahun 2020 menyebutkan sebanyak 32.293 orang yang terdeteksi HIV. Belum lagi ada orang-orang yang tidak terdeteksi. Jumlah itu tidaklah sedikit loh teman-teman, di antara 276 juta jiwa penduduk Indonesia. Kita perlu tahu nih, cara penularan dan cara pencegahan agar jumlah orang yang terinfeksi HIV tidak akan bertambah lagi. Penularan HIV sendiri ternyata terjadi karena 4 hal ini loh teman-teman. Yang pertama, berhubungan seks dengan pengidap HIV. Yang kedua yaitu transfusi darah dari penderita HIV atau AIDS. Yang ketiga, penggunaan bersama jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindik, dan tato yang sudah tercemar oleh HIV. Yang keempat, ibu hamil yang mengidap HIV dapat menularkan virus ini kepada bayinya lewat plasenta saat kehamilan atau saat melahirkan, ketika bayi kontak dengan cairan ibu di jalan lahir. Selanjutnya ada cara pencegahan HIV nih teman-teman. Ada 4 langkah mudah, A, B, C, dan D. A itu apa? A. Absen seks bebas. B. Bersikap setia pada pasangan kalian. C. Cegah dengan penggunaan kondom pada hubungan yang berisiko. D. Dihindari penggunaan jarum suntik atau alat tusuk lainnya yang tidak steril ya teman-teman. Fakta dan mitos terkait HIV dan AIDS. Yang pertama, seseorang yang positif HIV akan terlihat seperti orang sakit. Ternyata ini mitos loh teman-teman, karena faktanya secara fisik dan perilaku seorang yang terinfeksi HIV masih tampak selayaknya orang yang sehat. Saat sudah mencapai stadium AIDS, barulah orang tersebut muncul beberapa gejala. Fakta dan mitos kedua, katanya kalau orang yang didiagnosa HIV akan berumur pendek ya. Ini mitos ya teman-teman, karena banyak orang dengan HIV bisa hidup lama layaknya orang tanpa virus bila melakukan terapi ARV yang tadi kita bahas sebelumnya dan pengobatan yang tepat secara berkala.
Fakta dan mitos yang ketiga, minum antibiotik akan mencegah penularan HIV. No, ini salah ya teman-teman, karena antibiotik itu bukan mencegah penularan HIV. Fakta yang keempat, orang dengan HIV/AIDS harus meminum obat antiretroviral seumur hidup. Ini fakta ya teman-teman, karena seorang yang hidup dengan HIV/AIDS harus minum obat antiretroviral seumur hidup untuk menekan virus HIV ini. Fakta dan mitos yang kelima, berenang di kolam renang bersama orang dengan HIV/AIDS dapat tertular virus HIV. Ini mitos ya teman-teman, karena virus HIV ini tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh dari inangnya atau dari orang yang sudah mempunyai HIV. Fakta dan mitos yang keenam, ketika digigit nyamuk yang sama dengan penderita HIV bisa menyebabkan tertularnya HIV. Ini mitos ya teman-teman, karena hingga saat ini gak ada tuh hasil riset yang membuktikan bahwa serangga yang telah menggigit penderita HIV dapat menularkan kepada orang lain. Fakta dan mitos yang ketujuh, menggunakan piring, sendok, gelas, dan alat makan lainnya bersama dengan orang HIV/AIDS tidak akan menyebabkan penularan HIV. Nah, ini baru fakta ya teman-teman. Virus HIV ini tidak bisa bertahan di luar tubuh dalam jangka waktu lama dan tidak bisa berpindah melalui proses berbagi alat makanan. Nah, sekarang kita udah tahu nih, apa itu HIV, cara penularannya, cara pencegahannya, fakta dan mitos-mitos terkait HIV/AIDS. Sekarang kalau misalnya kalian dihadapi pada keluarga, teman, atau kerabat terdekat kalian yang terdeteksi HIV/AIDS, apa yang harus kalian lakukan? Ini dia sikap atau perilaku kita yang harus kita lakukan pada orang yang terdeteksi HIV. Yang pertama, pelajari banyak hal tentang HIV. Yang kedua, menjaga rahasia mereka. Yang ketiga, jangan pernah menyalahkan mereka. Yang keempat, luangkan waktu untuk mendampingi mereka. Yang kelima, bantu mereka menjalani gaya hidup sehat. Sekian info tentang HIV dan AIDS. Semoga info ini berguna ya untuk kalian. Sampai jumpa di lain video.